Halo semuanya, Halo, halo. Gimana kabar? kita akan kembali lagi di podcast Monkey Talks bersama dengan Andre. Dan Akai Ya kabarmu Kai? aman. Aman ya? Masih dekem di rumah. Sama lah kita nyeketem di rumah itu tingkat survivalnya lebih tinggi daripada di luar. Sampai ngoyot loh gitu. Ngoyot ya apa ya bahasa Indonesia? Sampai rambutnya reggae nggak? Sampai ini. Sampai eh, bercabang-cabang gitu. Ciker. Kali ini kita nggak mau ngomong yang serius-serius lah. Pusing nih udah mikirin kerjaan, mikirin Oh, politik kita yang santai-santai aja lah. yes. Jadi mau bahas apa gitu? Kita kali ini mau membahas soal naik turunnya Bitcoin gimana? Wah, wah ini gimana kalau kita bahas Omnibus Law? Wah, Aduh, itu tambah mumet ya. tambah mumet, nanti bisa kemana-mana. Oh, Kita mau bahas sesuatu yang dulu waktu episode-episode awal kita sempat ngobrolin ya soal relationship. yes. Biasanya orang tuh kalau kalau relationship ya, itu kan pasti ada dramanya, ada apa ya istilahnya, lovey dovey apa ya. Nek pemane yang-yangan tuh kan lagi sayang-sayangnya gitu kan ya. Lagi Mm-mm. cinta mati. Nah, itu nek Hmm, nek nek zaman saiki lah istilahnya apa? Bucin ya. Bucin. Nah, iya. Kita seru ya bahas bucin nih. Oh, seru banget ini. Banyak yang bakal ketampar. Menurutmu bucin ki apa kayak? Kalau di istilahnya anak muda, Menurut KBBI dulu aja. bucin itu kan kalau sekarang kan anak-anak pada bilang kayak budak cinta gitu. Udah cinta. Jadi kayak apa sih yang demi cinta melakukan banyak hal. Apapun akan kulakukan demi mendapatkan Nah, cintamu. Cie. aku akan menyeberangi 7 samudra dan 5 benua demi kamu. Tapi kalau hujan, aku nggak mau. Aku takut sakit. Aku akan mendapatkan harta karun One Piece. Kowe iki mangke di Luffy apa piye? Selalu. Terus bucin ini kenapa kok sesuatu gitu loh? Kenapa kok tiba-tiba dia apa ya menghebohkan Belantika. Nanti kak, oke. Kawula muda. Dimas Diajeng loh itu kalau saya lihat radio sebelah itu. Jadi kenapa bucin? Janjiannya ya nggak apa-apa sih. Maksudnya bucin itu wajar ketika kita ada di dalam sebuah relationship gitu. Yang kemudian jadi nggak wajar adalah ketika over. Oke. Dan ini kan banyak banget kan terjadi di sekeliling kita gitu. Contoh over bucin misalnya eh, tiap keluar bayarin terus Oke. apa sih antar jemput terus atau pokoknya ngelakuin pengorbanan yang sebenarnya berlebihan gitu. Bahkan menurut si pelaku sendiri itu sebenarnya berlebihan, tapi karena dianya dalam tanda kutip terlalu sayang, jadi akhirnya dilakuin gitu. Nah, bucin sama apa ya istilah zaman dulu itu kan kita mengenal istilah gentleman ya, gentleman atau ladies Nah, first. Itu sama nggak sih sama dengan bucin? aku pikir beda sih menurutku. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal gentleman ya, ngomongin gentleman itu kan berarti kalau di pengertianku berarti kan dia tahu porsi sebagai cowok dan dia juga paham porsi pasangannya gitu loh. Oke. Jadi jadi enggak yang kemudian memberi lebih atau kurang gitu. Kayak misalnya kayak gini, kerja nih. Aku kerja dan aku punya pacar gitu. Ketika aku bucin, kadang-kadang misalnya pacarku rewel itu dia minta
aku anterin dong sini ya, tapi aku kerja, tapi aku tuh gini 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 gini, banyak alasan, dan akhirnya aku izin gitu kan. Sebenarnya kalau enggak yang benar-benar urgen itu kan nggak perlu dilakuin gitu. Ada Gojek misalnya, atau misalnya dianterin temennya. Nah, batasan ini loh yang rancu, dan banyak orang yang, kalau kita bahas sekarang ini, banyak bucin yang ngelakuin ini. Sebenarnya nah, kalau kalau ke gentleman tadi, dia tahu batas gitu. Aku cuma bisa ngasih kamu ini. Lebih dari ini aku belum, nggak bisa. Kayak tadi misalnya waktu. Aku kerja. Jadi kalau kamu nggak urgen banget, aku nggak akan bisa izin. Dan kalaupun bisa, aku nggak mau gitu. Dia punya batasan yang memang dibuat untuk aturan gitu. Bukan berarti ketika kita relationship terus kita bisa melanggar aturan gitu kan. Nah, bucin-bucin itu kan biasanya kayak gitu kan, punya aturan sendiri, prinsip sendiri yang kemudian dilanggar gitu demi pasangannya itu. Nah, bucin itu sama posesif tuh sama nggak sih? Posesif itu uh, ini sih ya, posesif itu lebih ke apa sih, obsesi untuk memiliki banget gitu. Sementara bucin itu lebih ke ekspresi untuk menunjukkan rasa sayang. Nah, tapi bukannya posesif tuh juga ini ya, posesif tuh dari sudut pandang pelakunya ya. Si pelaku Iya tuh benar. menganggap bahwa ini bentuk sayangku kepadamu. Iya. Nah, anggapannya gitu, asumsinya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir, posesif itu kan sebenarnya cuma ego. Bahwa dia harus, ketika dia memiliki, ya dia akan melarang dan segala macam itu ke pasangannya. Oke. Ada beberapa hal yang menarik sebetulnya. Beberapa waktu yang lalu lah, aku sambil dengerin podcast, sambil nonton YouTube, itu menyimak cerita orang-orang tentang pengalaman relationship mereka di fase-fase ketika mereka awal pacaran atau pacaran pertama kali. Itu mereka cenderung mengalami antara posesif atau bucin. Maksudnya mereka menghabiskan banyak waktu, banyak energi, banyak emosi mungkin ya, karena ada ego di situ juga, untuk bisa menjaga atau mempertahankan hubungan. Kemudian ketika mereka move on, misalnya mereka beralih ke relationship, ke pasangan yang baru, membuat pasangan yang baru. Nanti pasangan yang baru itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka melakukan pola yang sama karena pola yang sebelumnya dia bucin, pola yang kedua bucin lagi, kadang lebih parah. Atau sebaliknya, yaitu mendapat hidayah mendapat hidayah terus wah, tercerahkan, saya tidak mau tenggelam di kubangan yang sama, terus berubah orientasi seksualnya gitu. Semua cowok sama aja. Ya siapa yang suruh ngicipi semua cowok? Frontal sekali. Jadi sebetulnya apakah bucin ini bisa dianggap sebagai sebuah fase? Paman Dewi yang yangan kan, kita dalam masa awal dulu pacaran. Kalau orang zaman dulu apa nyebutnya kan cinta monyet zaman dulu. Ya kalau sekarang kita mencoba memposisikan bahwa setiap orang yang pacaran itu adalah orang yang beranjak dewasa, walaupun dia masih SMP mungkin, atau kadang-kadang SD ya, SD, SMP, SMA tuh mulai pacaran tuh, artinya mereka punya relationship yang lebih serius daripada temen nongkrong. Ya kan, yang namanya juga pacaran tuh ada tanggung jawab yang dipegang gitu. Nah, apakah kemudian orang itu harus merasakan melewati fase bucin dulu, kemudian nanti mendapat hidayah tadi, sehingga kemudian dia
dia bisa mengubah kebiasaan buruknya atau bisa menakar level kebucinannya dia gitu, atau itu sebetulnya ya ini masalah attitude aja gitu, masalah ini orangnya emang dari awal emang bawaannya bucin, atau dalam sisi yang seberangan tadi ini orang itu dari awal emang posesif gitu, kelakuannya egosentris gitu loh. Yes. Tapi nek tak pikir-pikir ya bucin itu sebetulnya egosentris juga nggak sih, karena dia berusaha memenuhi hasrat kepuasan dia melalui pemberian perhatian yang berlebihan ke pasangannya. Aku seneng kok, aku seneng beliin dia kok, aku seneng nganterin dia gitu. Atau aku seneng diplak foto jika diplak foto Dibilang koto. Shit. itu bukannya sama-sama ini ya, sama-sama bentuk kepuasan batin gak sih bagi pelakunya Iya. gitu. Iya, sama aja sebenarnya. Cuman kan mungkin bedanya yang satu adalah obsesi karena dia memiliki, jadinya ini yang posesif ya. Obsesi untuk memiliki, jadi dia merasa mengekang, bukan pantas, apa sih, berhak untuk mengekang dan mengatur sampai itunya. Kalau bucin kan lebih ke ekspresi itu sih. Terus yang sering apa sih, kalau tadi ya fase gitu ya. Aku nggak tahu sebenarnya, karena dari beberapa temen yang cerita ke aku, terus yang ngalami juga, dari aku sendiri juga, itu ada memang yang belajar ketika misalnya putus gitu dan terus tercerahkan dan mendapat hidayah itu tadi. Tapi ada juga yang ketika putus, wah menye-menye kayak gitu, hancur dan kemudian seiring berjalannya waktu depresi mereka gitu ya? bangkit lagi, ya depresi lah, galau lah, segala macam itu akhirnya terlewati, terus punya hubungan lagi, punya pacar lagi, dan bucin lagi, itu juga ada. Jadi kayak semacam apa sih, bukan kebiasaan ya, apa ya istilahnya, lingkaran setan. Ya kayak gitu ya, ego itu tadi sih sebenarnya kalau dipikir. Karena kan orang-orang bucin itu aslinya sadar kok, aku sampai segininya ya. Aslinya mereka sadar gitu, ketika mereka memaksakan apa yang sebenarnya mereka nggak kuat buat ngasih. Misal punya pacar, terus misalnya aku kerja, gajiku UMR Jogja, wah menyindir. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan Omnibus Law. Oke. Kita ngomongin bucin aja. Anggaplah misalnya gajiku 2 juta per bulan gitu. Oke. Terus itu udah mepet banget. Aku kerja tiap hari mepet gitu, dan kemudian pacarku rewel, HP-nya rusak gitu. Terus kamu begal ya? Oh, aku nyolong. Ngelitih ya kamu? Sampai ngelitih ya? Enggak. Terus aku gini, terus aku ajak ke toko HP kan. Kamu mau milih yang mana? Yang ini. Kamu mau yang ini? Misalnya dia milih HP yang harga 5 juta gitu. Iya. Iya, kayaknya bagus. Ya udah ambil aja gitu. Habis ini lari yang kenceng ya, biar aku yang digebukin. Iya. Wah. Enggak gitu, enggak. Maksudnya gini, misalnya dia kan biasa ada tuh yang pasangan yang ngode gitu. Aku ini bagus ya, kayaknya ngirimi gambar HP yang harga 5 juta itu misalnya gitu. Ngode banget ya. Dan sebagai bucin yang baik, aku memaksakan diri untuk membeli itu demi kebahagiaan dia. Wah.
Oke. Padahal itu aku sadar aku belum punya kemampuan finansial segede itu gitu. Nah, orang-orang yang bucin-bucin yang ngelakuin hal-hal kayak gini, ini sebenarnya mereka cuman ya itu tadi balik ke ego. Yang penting dia seneng. Nah, banyak orang yang nggak sadar sebenarnya bucin itu investasi, Loh kok iso? tapi dari sisi yang berkebalikan sama investasi keuangan sebenarnya. Oke. Karena prinsipnya gini, semakin banyak kamu ngasih, ini kalau di relationship begitu ya, semakin banyak kamu ngasih, semakin kamu susah kehilangan. Itu kan kayak invest gitu. Misalnya semakin kita bangun rumah itu dari nol gini pelan-pelan dikit-dikit, itu kan ketika kita ngejual kan rasanya sayang banget ya. Atau misalnya beli HP nabung dikit-dikit, beda sama ketika misalnya dikasih atau kita udah punya duit gede, beli HP langsung beli gitu aja. Beda apa ya, investasi rasanya kan beda. Nah itu loh sebenarnya yang dialami para bucin ini. Ketika mereka secara umum prinsipnya kalau dalam hubungan yang lebih banyak ngasih itu yang akan lebih kehilangan ketika hubungan itu berakhir. Oke. Kecuali kalau memang kamu punya sumber daya yang gede dan yang kamu kasih itu menurutmu nggak gede kalau dibanding sama sumber daya yang kamu punya. Sama lah kayak misalnya gini, aku punya uang 10.000, terus aku kasihin pacarku 5.000 gitu, kan ikut tinggal 5.000 doang. Tapi ketika aku punya uang, ketika aku punya uang 1 juta, dia tak kasih 10.000, ya nggak ada rasanya kan, istilahnya gitu loh. Oke. Nah, ngukur materi gampang ya, maksudnya kita bisa hitung-hitungan, tapi kan kalau soal rasa kan susah ya. Maksudnya anggap aja kita ekonominya mampu lah ya, anggap aja kita soal materi bukan hal besar bagi kita, tapi poinnya ada beberapa poin yang kadang membuat kita apa ya, kecewa berat gitu ya. Kita sudah memberikan banyak effort misalnya, ini soal rasa sih, apa yang kita rasain, pikiran, perasaan itu kan juga ada nilainya. Ketika kita sudah punya harapan, oh dia akan menjadi masa depanku, dia akan menjadi dia akan menjadi ibu dari anak-anakku, nah kan itu kan adalah sebuah impian ya, harapan ya, dan tiba-tiba dia minta pegat gitu, putus gitu. Itu kan masa depan yang sudah digambarkan di benak itu runtuh gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang hancur berkeping-keping ya, apa, broke down atau bangkrut lah kira-kira dibandingkan dengan materi. Nah itulah, itu akan agak susah ya menakarnya. Ya memang benar, cuman kan kalau yang kita bahas soal bucin kan, memang sih namanya bucin, yang namanya cinta itu soal rasa, tapi kan ada aplikasi perasaan itu, ekspresi dari perasaan itu adalah ya tadi ngelakuin banyak hal buat dia, beliin apa gitu yang sifatnya memaksakan. Nah itu kalau di konteks misalnya putus, yang bikin tambah nyesek ya itu tadi, udah secara rasa kitanya bucin, ditambah lagi kita juga bucin secara materi karena kita berusaha, yang nggak cuma materi ya, materi atau apapun itu, ditambah itu malah putus kan jadi semakin ya. Apalagi kalau tadi yang aku sebut sumber daya kita terbatas. Makanya banyak kasus di luar sana ketika putus, barang-barang yang udah dikasih diminta lagi. Dan itu memalukan sekali.
Ya balik lagi, mungkin dulu relationshipnya transaksional kali. Ya Oh, piye oh. ya, piye ya, dari satu sisi bagi kita ya, ya nggak tahu teman-teman ya, tapi maksudnya apa yang sudah kita beri itu ya sudah, ya sudah Ya harusnya diikhlasin, gitu. ikhlasin aja kan. Kita tidak tidak membuat perjanjian bisnis gitu loh. Kalau ada perjanjian bisnis ya tentu kita bisa meminta hak kita atau laba atau keuntungan yang didapat ya, tapi kan enggak, ini kan hubungan antar manusia tuh. Itu lucu banget loh sebenarnya, bocah banget sih. Tapi ya udahlah. Makanya kan tadi aku bilang kayak bucin itu adalah investasi ya. Jadi semakin banyak kita ngasih, semakin susah kita kehilangan. Makanya emang harus dikontrol sih. Nah, aku sendiri juga dulu pernah bucin kok. Sopo sih ngora, aku ya pernah kok. Tapi ini sebuah ini loh. Nah, aku meyakini bahwa bucin itu adalah fase gitu. Ya nggak apa-apa kalau ada orang yang atau anak muda yang dari kecil memang bisa menakar relationship, ya tentu ada ya, mesti ono. Tapi maksudnya Ada. itulah gilanya awal pacaran lah. Orang pacaran awal tuh biasanya meluap-luap kan rasa cintanya, apa Oh, perasaannya itu kan meluap-luap, mau diekspresikan dalam banyak hal, mulai dari yang wajar sampai yang norak gitu loh ya. Makanya bucin tuh yo inilah fase. Tapi nek ceritamu piye? cerita apa ini? Nah, ya kan kamu pernah bucin, ceritain dong. Masa Oke, cuma bilang doang? saya tunggu. Aku malah pengen bahas bucin yang parah gitu. Bukan Oke. bukan di kasus itu sih. Cuman ada beberapa teman yang mengalami apa? Bukan kasus ya. Dia bucin tapi sampai parah banget itu. Oke, parahnya Contohnya gimana? misalnya gini. Ada satu, aku punya kenalan dan ini nggak cuma satu. Biasanya cewek. Yang cowoknya itu misalnya cowoknya masih kuliah skripsi lah atau kerja gitu, atau udah lulus tapi belum kerja, tapi malas-malesan, dan biaya hidupnya itu dari si cewek. Jadi yang kalau jalan kemana-mana si ceweknya yang bayarin, belum misalnya biaya makan sehari-hari gitu dia yang bayarin juga itu. Buset, ini parasit banget itu. Tapi banyak kasus kayak gitu itu. Itu contoh satu satu bucin yang parah ya. Bucin lain yang parah adalah yang di podcast pertama kita bahas itu, Ya, terlalu sayang itu kan. terlalu Akhirnya sayang. jadi akhirnya jadi kayak semacam dikuasai gitu dalam tanda kutip. Misalnya cowoknya ternyata abusif, main tangan gitu ya, dia akan bertahan. Udah dipukuli masih bayarin lagi. Dia bertahan hanya demi kalimat eh, aku tuh masih sayang banget sama dia, atau dia tuh aslinya baik kok, besok suatu hari pasti bakalan sadar gitu. Kan banyak kasus kayak gitu, dan itu kan nggak sehat. Contoh bucin-bucin kayak gitu tuh mungkin teman-teman di sini bisa bisa me, apa sih, mereview sendiri hubungan kalian gimana gitu. Kalau emang terlalu bucin ya dikurangi, tahulah bikin batas gitu, nggak sampai harus semuanya dilakuin buat pasangan. Oke, mendengar Kayak gitu. ceritamu tadi, aku langsung teringat ya bahwa ada karakteristik manusia yang namanya manipulatif. Jadi Yes, orang-orang seperti ini memang mereka mampu membuat orang lain itu apa namanya, terperdaya, ya satu terperdaya, yang kedua apa ya istilah, terikat. iya terikat. Tapi bukan itu. Aku sudah Oke. di ujung, katanya udah di ujung, aku arep
ngetokke kok lali. Terpikat. Nah, Oh, ada orang-orang yang terpikat pada orang-orang terpincut gitu. terpentalit. Jadi ada orang-orang yang memang terpikat oleh karisma dari orang-orang yang manipulatif. Ya, mereka bisa menggunakan iming-iming material ya, maksudnya pasir, semen, batu bata, hebel yang bagus itu Ternyata mereka punya toko besi, toko besi. toko bangunan. Jadi dipikat oleh benda-benda gitu, dikasih iPhone terbaru atau beliin motor, bahkan beliin mobil atau yang lain, misalnya nikmat ya. Nikmat terus itu ya. nah, iya kalau ting-tang ting-dung itu enak gitu loh. Ting-tang ting-dung nikmat ya, enak ya. Ada juga yang tunduk atau takluk pada ucapan gitu kan. Ada orang yang ngomong itu tuh bikin orang tunduk ya, luluh gitu ya. Nah, relationship ini sebetulnya nyambung yang dulu kita episode pertama ya. Ini bisa mendorong orang manipulatif, bisa mendorong pasangannya untuk melakukan banyak hal, termasuk ke arah bucin tadi ya. Diberi pancingan satu cukup, diberiin HP sekali, nah nanti dia memberikan lebih banyak, membalas dengan yang lebih banyak, entah materi yang lebih banyak atau perhatian yang lebih ya, mau melakukan apapun kira-kira gitu. Oh iya, jelas. Ini tuh tentu saja nggak sehat ya kalau kita melihat dari kacamata orang normal pada umumnya gitu ya. Dalam arti nggak sehat begini, tiap orang itu kan diberi akal budi, kita bisa menentukan gitu loh, mana yang baik menurut standar manusia abad 21 ini gitu ya. Ya kalau kita zaman Cro-Magnon, kita makan sama manusia mungkin masih dimaafkan gitu, karena nggak ada hewan lain di sekitar kita. Tapi kan enggak gitu loh. Sekarang kan kita berada di zaman yang berbeda. Maksudnya standarnya kita di zaman sekarang gitu. Orang misalnya punya relationship, punya kenalan dengan orang lain, itu sewajarnya gimana sih? Kalau kita punya pacar, sewajarnya gimana sih? Ya kadang-kadang ada unsur moral juga, ada unsur ajaran agama juga ya. Maksudnya ada yang berusaha untuk tidak melanggar perintah agama misalnya, sebetulnya fine aja. Even kita nggak mikirin agama, tapi tetap aja ada hal-hal yang harusnya kita tidak langkai atau lewati ya. Ada batas-batas yang kita tidak lewati. Menurutku sih memberikan banyak hal kepada orang lain tuh nggak apa-apa, terutama orang lainnya itu panti asuhan, panti breda, itu nggak apa-apa. Yes. Atau yayasan itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau misalnya kita punya mentalitas transaksional, yaitu tadi transaksional tuh aku ngasih segini, maka kamu juga harus ngasih aku sama atau lebih. Loh, aku sudah ngasih duluan kok. Nah, itu yang membuat rasa bucin ini menjadi sesuatu hal yang menyakitkan dan mengecewakan ketika pasangannya nanti terbang pergi gitu ya. Kayak manuk doro dikeplek tapi ra balik ngono. Golek omah liyane. Golek kupon liyane sing luwih enak. Itu yang menurutku yang nggak sehat gitu, karena kita menyandarkan segala sesuatu tuh pada orang yang bahkan kita belum ikat ya, mesti paling nggak menikah lah ya, at least menikah lah, walaupun mungkin menikah lah yang nikah aja juga cerai gitu kan, tidak cerai menghalangi untuk iya aku tahu, tapi setidaknya menikah itu ada konsekuensi legalnya. Kalau kita cerai kita bisa menuntut hak kita di pengadilan, kira-kira kan begitu, ada unsur legalnya. Tapi kalau pacaran kan tidak ada unsur legalnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini,
share di Instagram, dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.